Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back again. Jumpa lagi di channel favorit Pi Network Indonesia. Apalagi kalau bukan di King Fahd Channel. Alright, gimana kabar teman-teman semua? Semoga diberikan yang terbaik, sehat, sukses, amin. Video spesial kali ini untuk teman-teman semua. Kita diskusi bareng, kita bahas bareng terkait berita yang ada di beranda Pi Network kita masing-masing guys. Apalagi kalau bukan penambahan perusahaan besar yang sudah resmi kerjasama atau melakukan QYB, pihak ketiga yang fokus di KYC Pi Network guys. Kira-kira bagaimana sih pengaruhnya untuk Pi Network ke depannya? Apakah nanti bakalan banyak perusahaan yang akan menyusul kerjasama dengan Pi Network? Kalau Fahd sendiri sih, insya Allah sangat yakin. Yuk kita langsung bahas ke TKP. Let's go, let's check it out. Oke, kita sudah berada di menu dashboard utama Pi Network, di mana di sini ada update kemarin guys ya, membahas terkait mainnet ekosistem, khususnya di sini wallet activation. Aktivasi wallet teman-teman, khususnya yang belum KYC. Nah, nanti di sini Fahd juga bakalan bahas bukan cuma pioner, tapi juga teman-teman yang non pioner. Juga nanti Fahd bakalan bahas perusahaan besar pihak ketiga yang sudah resmi kerjasama atau QYB atau KYB dengan Pi Network guys. Terlebih dahulu Fahd ingatkan teman-teman, karena ini kan project jangka panjang. Jadi teman-teman yang mau dapat info detail atau bocoran-bocoran, kalian bisa masuk ke link Telegram King Fahd Channel di kolom deskripsi atau komentar video ini guys. Juga di situ ada banyak project nanti yang Fahd share seperti yang kemarin Holigo. Nah, itu teman-teman harus wajib coba karena gratis, dan buat kalian juga ya. Kalau ada cara gratis yang berpotensi cuan, kenapa enggak guys? Kita usahakan dulu kan? Sini ada dua pilihan, Learn More dan Wallet. Kalau yang sudah migrasi atau KYC sih menurut Fahd nggak usah ke wallet ya. Di sini terkait memperluas aksesibilitas ke ekosistem mainnet Pi melalui peluang aktivasi dompet baru. Inklusivitas merupakan bagian inti dari visi Pi. Ekosistem mainnet Pi baru saja dibuat jauh lebih mudah diakses oleh individu yang identitasnya terverifikasi, termasuk pioner yang telah melalui KYC secara penuh dan tentatif. Nah, ini pasti banyak ya teman-teman yang masih nyangkut ya, sangkuters di KYC. Jadi kalian bisa simak dan ikuti langkah-langkah ya, semoga ini solusi juga buat teman-teman agar nanti cepat migrasi, cepat bisa merasakan koin Pi-nya guys. Fitur aktivasi dompet mainnet ini teman-teman bisa usahakan, kalian bisa coba ya, agar mungkin yang masih nyangkut bisa lancar atau bisa lolos KYC-nya guys. Karena banyak banget ya. Buka blokir partisipasi mereka dalam dan memperluas cakupan ekosistem Pi mainnet. Otomatis KYC-nya banyak yang selesai, migrasi juga banyak ya, nanti utilitas yang ada di Pi Network itu banyak yang digunakan oleh pioner asli. Sini dibahas terkait setelah KYC kan nanti ada migrasi guys. Ini sedang proses dan juga berkomitmen ya jaringan Pi ini untuk mempercepat menyelesaikan migrasi. Ya, Fahd juga merasakan apa yang teman-teman rasakan, lama banget migrasinya jadi nggak bisa digunakan Pi-nya. Fahd kurang begitu paham banget masalah teknis, ya mungkin saja ini siasat core team ya, agar memang bertahap, tidak langsung semuanya itu migrasi. Ya khawatir aja koinnya dijual semua, nanti harganya bisa dump guys ya. Mungkin aja ini siasat dari core team guys. Nah, proses ini untuk memastikan bahwasanya jumlah Pi yang didistribusikan itu aman kepada pioner yang asli, bukan yang hoak-hoak atau yang menggunakan bot dan yang lain-lain. Teman-teman yang sudah memenuhi syarat, kalian bisa klik aplikasi Pi Wallet di Pi browser kalian masing-masing. Kemudian di sini juga ditujukan untuk teman-teman yang non pioner ya, non pengguna. Kalian bisa baca di sini untuk dapat mengakses blockchain dan ekosistem Pi mainnet dengan cara yang jauh lebih sederhana, lebih simple guys ya. Dimana fitur ini memang untuk aksesibilitas ya, untuk ekspansi lebih luas lagi guys. Karena di sini disebutkan, sudah dijelaskan ada pihak ketiga ya, third party, yang dimana teman-teman bisa nanti langsung cek and recheck seperti apa mekanismenya. Juga ada catatan penting bagi para pelopor, melewati KYC pihak ketiga hanya akan memungkinkan pembuatan dompet mainnet dan tidak akan berdampak pada migrasi mainnet milik pelopor karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Ya, ini sebatas alternatif guys ya. Kalau sudah KYC pastinya teman-teman itu nunggu ngantri untuk migrasi guys, bertahap, step by step. Catatan di poin ini intinya adalah ada pihak ketiga di mana juga membantu skalabilitasnya ya, agar lebih luas lagi cakupan geolokasi yang sama luasnya dengan Pi Network berdasarkan pertimbangan bisnis mereka sendiri guys. Pastinya ini ada pembicaraan terlebih dahulu ya, nggak asal-asalan kerjasama atau verifikasi KYB-nya guys.
Di sini dijelaskan untuk pihak ketiga itu teman-teman bisa menggunakan on-ramp, yaitu dari uang fiat menuju ke kripto. Kalian bisa melakukan proses itu. Kita sama-sama cek guys untuk kebenarannya, bukan hoax-hoax ya terkait pihak ketiga atau perusahaan besar yang Fat maksud. Itu siapa? Pasti kalian udah banyak yang tahu kan? Lanjutannya ini penting guys ya untuk teman-teman yang non-pioner agar kalian simak fitur yang ini, yang baru ini guys ya. Satu-satunya cara bagi non-pengguna atau non-pioner ya untuk berpartisipasi dalam ekosistem PayMyNet adalah dengan memulai dari awal untuk menambang minimal 30 sesi penambangan atau 1 bulan, 30 hari guys ya. Lulus KYC dan menyelesaikan migrasi ya, biar nanti koinnya juga bisa masuk ke dompet kalian guys. Secara step by step, langkah demi langkah ini membutuhkan proses yang di sini bilangnya itu ya cukup lama guys ya. Juga di sini dijelaskan untuk teman-teman non pengguna atau bukan miner PyCoin. Nah, kalian itu bisa juga bertransaksi di bursa terpusat atau centralized exchange yang kalian udah tahu ya, ada Bitget, ada UKX dan sebagainya. Agar teman-teman itu bisa berpartisipasi, berkontribusi secara langsung pada ekosistem PayMyNet. Nah, jadi maksudnya seperti itu guys, untuk yang non-pengguna ya. Namanya saja sudah open network, jadi bukan cuma pioner atau penambang doang guys yang resmi bisa memaksimalkan atau menggunakan PyNetwork ekosistem mainnet. Jangkauannya sudah lebih luas lagi guys, jadi semoga saja untuk di acara konsensus besok, semoga banyak non-users PyNetwork atau non-pioner itu yang tertarik dan juga ikut ya di dalam ekosistem ini agar tetap berkembang lebih pesat lagi guys. Lanjutannya di sini dijelaskan terkait pihak ketiga itu pasti teman-teman sudah tahu ya, namanya Bansa on-ramp yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini udah rame sebelum ada di KYB PyNetwork. Tampilannya teman-teman pasti sudah tahu ya seperti ini ya. Ada dua opsi. Nah, ini Activate your wallet, ada KYC atau KYC with Pi. Kemudian di sini opsi kedua, KYC with on-ramps. Sebelum ini tampilannya itu yang paling atas adalah Bansa. Langsung jelas pihak ketiganya guys. Nah, sekarang mungkin ada tampilannya berubah ya. Ya, pada bagian ini ditekankan lagi intinya untuk memperluas aksesibilitas, memperkuat utilitas Pi, dimana memungkinkan lebih banyak pelopor atau pioner ya, dan non-pioner atau non-users untuk secara langsung memiliki dan menggunakan Pi di blockchain dan berinteraksi dengan Pi dalam aplikasi nyata. Intinya seperti itu guys untuk ekosistem PyNetwork di Open Mainnet atau Open Network kali ini guys. Jelasan tambahannya intinya ini menguntungkan seluruh ekosistem dan pengembangan aplikasi ekosistem itu akan mendapatkan basis peserta yang lebih besar. Fat sudah ingatkan teman-teman dari lama banget ya bahwasanya ini project nggak main-main guys. Terus berkembang di mana haters atau yang lain-lain ya koar-koar nggak guna ya. PyNetwork tetap go ahead and focus for the future guys. Jadi jangan sampai teman-teman tidak paham project PyNetwork. Yang terakhir dari pemberitahuan di blog resmi ini, ya ini ada himbauan nih, hati-hati teman-teman ya, PyNetwork sudah banyak dikenal, banyak yang ngaku-ngaku kerjasama, jangan gegabah, sekali lagi Fat ingatkan jangan gegabah, jangan menggunakan layanan pihak ketiga atau yang belum resmi terverifikasi, terintegrasi dengan Pi. Nah nanti teman-teman bisa cek ya di halaman KYB, nah nanti kita cek seperti apa sih yang katanya ini udah kerjasama, ini sudah terhubung, ya kita cek dulu guys. Jika Anda melakukannya ya, atau ngawur atau sembarangan ya, Anda berisiko mengalami penipuan. Nah, teman-teman bisa cek nih halaman web layanan KYB, biar kalian tahu guys ya. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya, kalian terjemahkan atau kalian pahami, baca-baca, jangan males. Nah, ini kita langsung di sini aja guys ya. Kemarin kan ada 5, sekarang udah tambah 1 yang Bansa. Ini perusahaan-perusahaan besar dunia guys ya, yang udah resmi kerjasama atau KYB ya, Know Your Business dengan pihak PyNetwork. Nah, dari data valid yang teman-teman tahu seperti ini, kalian pasti udah bisa membayangkan future of PyNetwork, masa depan dari PyNetwork seperti apa. Baru awal Open Mainnet atau Open Network guys, sudah 6, dimana nanti di penghujung tahun 2025. Fat yakin akan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan ada di sini guys. Kalau prediksi Fat ya semoga saja tembus puluhan perusahaan yang akan ada di sini. Apalagi PyNetwork atau Core Team ya ada di acara-acara besar ya seperti konsensus besok di Toronto, Kanada. Mungkin nanti ada acara apa lagi, ada sesuatu yang besar lagi, kan kita masih lihat prosesnya guys ya. Perkembangannya nyata guys. Rugi banget teman-teman yang masih kepala batu ya, yang masih sampai sekarang komen-komen negatif di channel King Fat ya. Fat sudah jelaskan fakta realnya. Itu teman-teman kalau misalkan nggak sadar lagi ya keterlaluan banget ya. Nah ini yang terakhir sebagai penutup penjelasan Fat, kita cek langsung guys, Bansa itu perusahaan besar seperti apa ya, seperti apa sepak terjang bangsa di dunia cryptocurrency guys. Oke, kita sudah berada di web resmi dari Bansa guys. Ini Fat suka banget nih kalau analisa based on data, valid dan juga true condition, true situation guys.
Tidak ngebacot yang ngalur ngidul, masih apa ya, berangan-angan atau berhaluria dan sebagainya. Di sini kita bahas yang sesuai data validnya, guys. Bangun perdagangan tanpa batas dengan kripto tertanam. Nah, di sini penjelasan kalian bisa baca-baca ya untuk awal-awalnya. Intinya terkait perusahaan Bansa ini, integritas pembayaran kripto, kemudian perdagangan, solusi kepatuhan secara mulus atau bisa dibilang KYC itu ya. Dimana untuk berekspansi secara global dan membuka aliran pendapatan baru. Nah, di sini kalian bisa lihat pencapaian-pencapaian yang sudah besar ya, yang Bansa itu sudah alami, guys. Udah 10 tahun di dunia cryptocurrency, ya udah lumayan lama. Dan negara-negara yang dilayani itu sudah 150 lebih ya. Jaringan yang sudah dicapai sekitar 1,7 miliar, guys ya, B+. Lisensi globalnya sudah 4,5 dan untuk proses per tahunnya itu ya mungkin perputaran uang atau uang masuk ya mungkin seperti itu ya. Di sini detailnya kurang begitu paham. Intinya sudah 10 miliar dolar, guys. Quote service yang tembus 550 juta, guys. Bergabunglah dengan bisnis terkemuka saat ini untuk infrastruktur Bansa yang tangguh dan andal dipercaya oleh para pemimpin industri untuk mendukung inisiatif kripto mereka. Kerjasama, komunikasi, relasi dan sebagainya itu udah banyak perusahaan-perusahaan kripto dunia ya. Kalian nanti bisa cek nih. Kami menyediakan solusi yang aman, terukur, yang mereka butuhkan untuk berkembang dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Banyak exchange kripto besar. Tadi kalian bisa lihat ada OKX, kemudian tadi ada KuCoin ya. Di sini juga ada Visa, ada Mastercard, kemudian di sini ada Kraken juga exchanger dari Amerika sana. Nah, ini juga ya. Intinya banyak teman-teman bisa cek sendiri ya secara valid. Ada Phantom, kemudian ada apa lagi nih, Bitcoin.com, WorldPay dan yang lain-lain. MetaMask juga ya. Intinya banyak banget di sini, guys ya. Kalian bisa baca-baca, cek and recheck sendiri. Ini penjelasan terkait integrasi kripto dibuat fleksibel seperti API atau SDK. Kalian baca-baca sendiri ya. Untuk payment, pembayaran, kepatuhan ya, compliance, jual beli, buy sell, kemudian dompet atau wallet. Nah, kalian bisa lihat tampilan-tampilan di Bansanya, guys ya. Ciptakan masa depan keuangan API Bansa memungkinkannya. Nah, ini kalian bisa baca-baca sendiri lah ya, biar nggak tahu lama. Untuk bahasa pemrograman JavaScript, ini kalian juga bisa cek ya buat teman-teman yang developer yang lebih paham, silakan. Kemudian perpustakaan tambahan juga ada di sini untuk web, iOS, Android, dan React Native. Ya, kalian bisa cek sendiri, guys. Kalian bisa juga menghubungi tim khusus dari Bansa. Dan untuk keterangan Bansa di paling bawah kalian bisa baca Bansa adalah platform teknologi finansial, guys. Dan baca-baca sendiri ya biar nggak tahu lama videonya. Juga di bawah ini kalian bisa cek sendiri status legal dan juga company-nya, perusahaan. Intinya teman-teman baca-baca sendiri ya. Tadi udah kita bahas sudah 10 tahun dan kerjasamanya banyak. Semoga ini mendapatkan atensi yang begitu luas dan besar di global, guys ya, atau international area, sehingga ekosistem Pi Network semakin berkembang ke depannya. Ya, kita doakan yang terbaik ya buat Bansa, buat Pi Network, dan yang lain-lain. Itu saja untuk video kali ini. Semoga menambahkan semangat teman-teman ya. Ini proyek jangka panjang, nggak usah pedulikan orang-orang yang ngomong miring. Fat selalu ingatkan, ikuti yang benar, yang valid, based on data. Bukan oknum-oknum yang sering buat kalian itu kecewa ya, atau nggak percaya terhadap Pi Network. Karena komitmen King Fat Channel untuk mengedukasi yang benar ke teman-teman. Kalau memang salah, kita katakan salah. Kalau memang itu opini, ya kita bilang opini. Itu aja mungkin yang bisa Fat sampaikan. Ya, share informasi ini khususnya buat teman-teman yang udah loyo ya. Bahwasanya kan ini bagus, guys, untuk kedepannya. See you next time. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.